Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan pengelolaan siswa dan guru dalam pembelajaran PAI. Dosen pembimbing Ibu Nanin Sumiani SPD MAG disusun oleh kelompok 2. Anggota kelompok diantaranya yaitu 1. Aib Hanifatul Rahman, 2. Mercelia Widiati, 3. Asma Mujayana, 3. Ondi, 4. Muhammad Ulil Albab, 5. Dasep Hamzah M, 6. Sri Nur Mahni. Pertama yaitu peran guru dalam pembelajaran PAI. 1. Perencanaan pembelajaran Islam. 2. Pelaksanaan strategi pendidikan. Nilai, motivator, spiritual dan akademik, evaluator hasil dan proses pembelajaran. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI, guru memiliki peran yang sangat penting. Pertama, guru bertindak sebagai perencana pembelajaran Islam. Artinya, guru harus bisa merancang kegiatan belajar yang tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keislaman. Misalnya, guru merancang pelajaran tentang kejujuran dengan menyisipkan kisah Nabi Muhammad SAW sebagai teladan. Perencanaan ini mencakup tujuan, materi, metode, dan penilaian yang semuanya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, guru juga berperan sebagai pelaksana strategi pendidikan nilai. Dalam hal ini, guru harus menyampaikan materi PAI dengan cara yang menyentuh hati siswa. Tidak cukup hanya dengan menjelaskan, guru juga perlu menunjukkan sikap yang sesuai dengan ajaran Islam agar bisa menjadi contoh yang baik. Misalnya, ketika mengajarkan tentang tolong-menolong, guru juga harus menunjukkan sikap saling membantu di kelas. Peran berikutnya adalah sebagai motivator spiritual dan akademik. Guru harus mendorong siswa agar semangat belajar, bukan hanya untuk mendapat nilai bagus, tapi juga karena belajar adalah bagian dari ibadah. Guru bisa menyemangati siswa dengan mengaitkan pembelajaran dengan ayat-ayat Al-Quran, seperti perintah membaca dan mencari ilmu. Dengan begitu, siswa merasa bahwa belajar adalah bagian dari mendekatkan diri kepada Allah. Terakhir, guru berperan sebagai evaluator. Artinya, guru menilai apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai. Penilaian ini tidak hanya melihat nilai ulangan, tetapi juga sikap dan praktik keagamaan siswa. Guru menilai bagaimana siswa bersikap jujur, bagaimana mereka melaksanakan ibadah seperti salat, serta seberapa baik mereka memahami pelajaran. Dengan penilaian yang menyeluruh, guru bisa membantu siswa untuk berkembang lebih baik, baik secara ilmu maupun akhlak. Kemudian yang kedua adalah strategi guru dalam PAI. Pertama, metode ceramah, interaktif, dan diskusi. Kemudian tanya jawab berdasarkan pengalaman keagamaan. Ketiga, penggunaan media Islam atau video, dakwah, infografik, dan lain-lain. Yang terakhir, integrasi nilai keimanan dan akhlak dalam semua pelajaran. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI, guru perlu menggunakan berbagai strategi agar pelajaran lebih menarik, dalam, dan mudah dipahami siswa. Salah satu strategi yang sering digunakan adalah metode ceramah
Guru menjelaskan materi dengan bahasa yang mudah dimengerti, lalu melibatkan siswa dalam diskusi agar mereka bisa aktif, bertanya, dan menyampaikan pendapat. Hal ini membuat siswa tidak hanya mendengar, tapi juga berpikir dan berpendapat. Selain itu, guru juga dapat menggunakan metode tanya jawab berbasis pengalaman keagamaan. Misalnya, guru menanyakan kepada siswa pengalaman mereka saat menjalankan ibadah seperti puasa atau salat. Dari pengalaman tersebut, guru mengaitkan dengan pelajaran yang sedang dibahas. Strategi ini membuat pembelajaran lebih hidup dan dekat dengan kehidupan siswa. Yang ketiga, agar pembelajaran lebih menarik, guru juga bisa memakai metode Islami seperti video ceramah, gambar infografik tentang rukun Islam, atau lagu-lagu religi. Media ini membantu siswa memahami materi dengan cara yang menyenangkan dan mudah diingat. Tampilan visual dan suara membuat pelajaran lebih menarik daripada hanya mendengarkan penjelasan lisan. Yang tidak kalah penting, guru perlu mengintegrasikan nilai keimanan dan akhlak dalam semua pelajaran. Artinya, apapun materi yang diajarkan, baik itu fikih, sejarah Islam, atau akidah, guru harus selalu menekankan pentingnya iman kepada Allah dan berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, siswa tidak hanya tahu ilmunya, tetapi juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya adalah manajemen siswa. Siswa sebagai subjek pembelajaran, kemudian pemahaman keragaman, karakter, dan latar belakang siswa, pendekatan personal dan pelatihan karakter Islami, penyesuaian strategi sesuai kemampuan. Dalam pembelajaran PAI, siswa harus diperlakukan sebagai subjek pembelajaran, bukan hanya sebagai pendengar. Artinya, siswa diajak untuk aktif berpikir, bertanya, dan ikut serta dalam proses belajar. Guru memberi ruang bagi siswa untuk berpendapat dan berbagai pengalaman agar mereka merasa dihargai dan dilibatkan dalam pembelajaran. Kemudian, guru juga perlu memahami bahwa setiap siswa memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda. Ada siswa yang cepat memahami pelajaran, ada pula yang butuh waktu lebih lama, ada yang pendiam, ada juga yang aktif. Guru harus mengenali perbedaan ini agar bisa menyesuaikan cara mengajar sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Selain itu, guru perlu menerapkan pendekatan personal dan pembinaan karakter Islami. Guru dapat mendekati siswa secara pribadi, memberi nasihat dengan cara yang lembut, serta memberikan contoh sikap dan perilaku yang sesuai ajaran Islam. Dengan pendekatan seperti ini, guru bisa membantu siswa membentuk akhlak mulia dan kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah guru perlu menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai kemampuan siswa. Jika siswa kesulitan memahami materi, guru bisa memberikan penjelasan tambahan atau tugas yang lebih sederhana. Sebaliknya, bagi siswa yang lebih cepat, guru bisa memberikan tantangan tambahan agar mereka tetap berkembang. Dengan strategi yang tepat, semua siswa bisa belajar dengan nyaman dan mencapai hasil yang baik dan maksimal. Manajemen kelas Islam, lingkungan kelas kondusif dan Islami, kedisiplinan berbasis teladan Nabi.
kegiatan keagamaan rutin, salat berjamaah, tadarus, dan sebagainya. Pembiasaan nilai akhlak dalam interaksi. Manajemen kelas Islami adalah cara mengatur suasana kelas agar mendukung proses belajar yang sesuai dengan ajaran Islam. Guru perlu menciptakan lingkungan kelas yang kondusif dan Islami, yaitu suasana yang tenang, rapi, bersih, dan penuh rasa saling menghargai. Hiasan kelas bisa berisi tulisan ayat Al-Quran atau kata-kata bijak Islami yang memotivasi siswa untuk berbuat baik. Kedisiplinan siswa juga perlu dibangun berdasarkan teladan Nabi Muhammad SAW. Guru tidak hanya memberi aturan, tapi juga menjadi contoh dalam bersikap jujur, sabar, dan adil. Siswa diajak untuk menaati pelaturan dengan kesadaran, bukan karena ikut dihukum, bukan karena takut dihukum. Selain itu, guru juga bisa menjelaskan kegiatan keagamaan rutin seperti salat berjamaah, tadarus Al-Quran sebelum pelajaran, atau doa bersama. Kegiatan ini membentuk kebiasaan baik dan memperkuat keimanan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Yang tidak kalah penting adalah membiasakan nilai-nilai akhlak dalam interaksi baik antara guru dan siswa maupun antar siswa. Guru membimbing siswa agar bersikap sopan, tolong-menolong, dan saling menghargai. Dengan manajemen kelas yang Islami, suasana belajar menjadi lebih nyaman, damai, dan penuh dengan nilai yang baik. Evaluasi dalam pembelajaran PAI. Penilaian 3 ranah: kognitif, pengetahuan agama; afektif, sikap dan akhlak; psikomotor, ibadah praktik; refleksi guru dan siswa sebagai pembelajaran bersama. Evaluasi dalam pembelajaran PAI penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami dan mengamalkan ajaran agama. Penilaian ini mencakup 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Penilaian kognitif berkaitan dengan pengetahuan siswa tentang ajaran Islam, seperti hafalan ayat Al-Quran, hukum-hukum fikih, atau sejarah Nabi. Sementara itu, penilaian afektif menilai sikap dan akhlak siswa, misalnya apakah siswa jujur, sopan, dan menghormati orang tua serta guru. Sedangkan penilaian psikomotor melihat kemampuan praktik ibadah seperti cara berwudu, cara salat, atau cara membaca Al-Quran dengan tartil. Selain penilaian dari guru, penting juga dilakukan refleksi bersama antara guru dan siswa. Refleksi ini bertujuan agar siswa bisa memahami kelebihan dan kekurangan dirinya dalam belajar agama, dan guru juga bisa mengevaluasi metode pengajaran. Dengan begitu, evaluasi bukan hanya menjadi alat menilai, tetapi juga menjadi bagian dari proses belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Dan ini adalah yang terakhir atau disebut dengan kesimpulan. Dari kesimpulan di atas tentang materi ini, guru PAI memiliki peran ganda, yaitu pendidik ilmu dan pembina iman, pengelolaan siswa, pendekatan holistik dan manusiawi. Keberhasilan PAI bergantung pada sinergi guru, siswa, dan lingkungan.
Dari kesimpulan semua, guru pendidikan agama Islam atau PAI memiliki peran ganda, yaitu sebagai penyampai ilmu agama dan juga sebagai pembina keimanan dan akhlak siswa. Guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga membimbing siswa agar menjadi pribadi yang beriman dan berakhlak mulia. Dalam pengelolaan siswa, guru perlu menggunakan pendekatan yang menyeluruh, holistik, dan manusiawi, yaitu dengan memahami perbedaan karakter, kemampuan, dan latar belakang setiap siswa. Keberhasilan pembelajaran PAI tidak hanya tergantung pada guru saja, tetapi juga membutuhkan kerjasama yang baik antara guru, siswa, dan lingkungan sekolah. Jika ketiganya bersinergi, maka pembelajaran PAI akan berjalan dengan baik dan memberikan pengaruh positif bagi kehidupan siswa. Terima kasih. Itu adalah pembahasan presentasi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu bagi saya pribadi, dan semoga dapat memberikan kemanfaatan bagi semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.